Vukovic terbelalak tak percaya melihat Chamugyol berhasil mengambil posisi di atasnya. Situasi yang tak pernah ia bayangkan kini terjadi tepat di hadapannya. Vukovic segera mencoba melakukan swipe, berusaha menggulingkan lawannya ke samping. Gerakannya cepat, namun Cha bereaksi dengan insting tajam, mengangkat kakinya untuk menghindari manuver tersebut. Tubuhnya mengalir seolah sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Vukovic semakin panik. Ia baru menyadari bahwa Cha tak hanya bertahan, tapi juga mulai melakukan guard pass, sebuah langkah teknik tinggi yang membuat posisi dominannya semakin tak tergoyahkan. Apa yang awalnya dianggap mustahil, kini berubah menjadi kenyataan yang menghantam harga dirinya sebagai petarung. Arthur hanya tersenyum tipis, menyimpan kekaguman dalam gumaman kecil yang terlintas dari bibirnya. Kreativitas Cha dalam bertarung memang selalu mengejutkan. Cha terus melanjutkan tekanan. Dengan cepat, ia menjatuhkan lawannya ke samping, lalu memanfaatkan posisi itu untuk menekan leher Vukovic menggunakan bahu dan lengannya. Gerakan itu memaksa Vukovic berada di ambang kekalahan. Namun, Vukovic bukanlah petarung biasa. Di tengah tekanan itu, pikirannya berpacu cepat. Ia tahu, jika tidak melepaskan diri sekarang, pertarungan akan segera berakhir. Dengan usaha penuh, ia berhasil meloloskan bagian atas tubuhnya dari cengkeraman. Sayangnya itu belum cukup. Cha sudah mengantisipasi gerakannya. Dengan sigap ia mengunci lengan lawan dan mulai menerapkan teknik kimura. Gerakan itu menjerat seperti perangkap tanpa celah. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Serangan Cha terus mengalir tanpa memberi ruang bernapas. Meski begitu, Vukovic masih belum menyerah. Ia bertahan dengan segenap kemampuan, membuktikan bahwa dirinya bukan lawan yang bisa diremehkan. Cha terus menggerakkan tubuhnya, berusaha meloloskan diri dari tekanan yang menghimpitnya. Tapi Vukovic, seolah telah membaca setiap gerakannya, berhasil keluar lebih dulu dan mengambil celah. Dengan tatapan tajam yang penuh frustrasi, Cha mengumpat dalam hati, situasi berbalik terlalu cepat. Vukovic tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Begitu melihat celah, ia langsung melakukan takedown yang menekan tubuh Cha ke kanvas. Tekanan makin besar dan pertanyaan pun menggantung di udara, akankah Cha melakukan tap kali ini? Namun, detik berikutnya langsung menjawab keraguan. Dalam posisi terdesak, Cha memanfaatkan momentum lawannya yang sedang menyerbu dan menerapkan guillotine choke dengan cepat dan presisi. Ia mengunci kepala Vukovic menggunakan kekuatan dorongan yang datang ke arahnya. Tapi Vukovic bukan lawan sembarangan. Ia mengangkat tubuh bagian atasnya, mengubah sudut tekanan, lalu mulai mengendurkan grip dengan hati-hati. Perlahan namun pasti, ia melepaskan kakinya dari jeratan Cha dan berpindah menyamping untuk menahan tekanan submission itu. Dengan teknik guard pass yang nyaris sempurna, Vukovic membalikkan keadaan. Kini posisi berbalik dan kendali penuh ada di tangannya. Sorak-sorai penonton menggema memenuhi arena, atmosfer menegang saat kedua atlet memasuki fase kritis dengan saling mengunci dalam posisi guard pass. Tidak ada yang mau mengalah. Keduanya mencoba submission yang sama, membuat keduanya berada di ambang bahaya. Ini bukan lagi sekadar pertandingan, tapi pertempuran brutal tanpa jeda, bahkan sejak detik pertama ronde pertama dimulai. Chamugyol menunjukkan ketangguhan luar biasa. Ia memutar tubuhnya dengan presisi, lalu mengeksekusi armbar dengan kecepatan mengejutkan. Ukuran tubuhnya yang lebih kecil tidak menjadi hambatan, justru menjadi keuntungan yang membuat gerakannya begitu lincah dan tajam. Serangannya menekan Vukovic dengan kekuatan yang tak terduga. Namun Vukovic bukan lawan sembarangan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, berjuang sekuat mungkin untuk keluar dari jebakan submission tersebut. Otot-ototnya menegang, napasnya memburu, semua ditumpahkan demi membalikan keadaan. Pertanyaannya kini, bisakah ia selamat dari tekanan ini? Ataukah semuanya akan berakhir di sini? Di tribun penonton, Arthur duduk santai di antara para atlet legendaris lainnya. Matanya mengikuti jalannya pertandingan di bawah. Percakapan santai pun mengalir di antara mereka, meski terselip ketegangan dari apa yang mereka saksikan. Salah satu atlet senior menyampaikan keheranannya. Ia pernah mendengar bahwa lawan Cha hari ini, atlet asal Serbia, adalah pemilik sabuk hitam, sebuah level tinggi dalam dunia jiu-jitsu. Namun, nyatanya sang atlet tampak tak berdaya menghadapi Cha yang hanya mengenakan sabuk putih. Arthur menyambut komentar itu dengan senyum bangga. Ia menjelaskan bahwa benar, atlet Serbia tersebut memang menerima sabuk hitam ketika menempuh pendidikan di SJJ. Tapi, ia menegaskan bahwa organisasi SJJ tidak seperti yang dibayangkan, bukan sekadar tempat yang memberikan gelar. Mereka memiliki disiplin yang keras dan sistem pelatihan seketat MBJJ.
SJJ bukanlah organisasi bisnis yang menabur sabuk hitam sebagai bentuk promosi. Rekan di sampingnya tertawa kecil, mengakui bahwa ia terlalu cepat menarik kesimpulan. Mungkin saja, katanya, atlet Serbia itu memang sedang tidak dalam kondisi prima. Arthur hanya menatap lurus ke arena, lalu perlahan membantah dugaan itu. Tidak ada tanda-tanda cedera di wajah atau gerakan lawan Cha. Yang terjadi tampaknya jauh lebih kompleks. Tatapan Arthur semakin tajam. Ia tidak sepenuhnya yakin pelatihan seperti apa yang telah dijalani Cha, tapi hasilnya begitu nyata. Kemampuan Jiu-Jitsu Cha saat ini mampu mendominasi pemilik sabuk hitam, hal yang tak lazim dan menantang batas pemahaman tradisional. Sang atlet legend lainnya sempat menggoda, mengira bahwa sabuk hitam adalah tingkatan akhir Jiu-Jitsu. Arthur hanya menanggapi dengan kalimat dingin bahwa hari ini kawannya itu terlalu banyak melontarkan ucapan sembrono. Tapi di balik ketegasannya, ia menyimpan kekaguman. Dalam diam, Arthur berbicara dalam hati. Perbedaan kemampuan memang akan terlihat jelas saat sabuk mereka setara. Namun pencapaian Cha hari ini bukan akhir. Justru inilah awal dari pencerahan. Dan Arthur yakin Cha mulai menyadarinya. Pertarungan kembali beralih ke dalam arena oktagon. Cha Mugyal tengah berusaha mempertahankan kuncian armbar yang membuat Vukovic dalam situasi genting. Posisi itu tak menguntungkan bagi sang lawan. Jika dibiarkan bisa menjadi akhir pertandingan. Vukovic tahu dia harus segera keluar dari tekanan. Dengan keputusan cepat, dia melepaskan gripnya dan mencoba lolos. Namun celah kecil yang tercipta langsung dimanfaatkan oleh Cha. Dalam satu gerakan gesit, kuncian itu berubah menjadi triangle choke. Gerakan transisinya nyaris mustahil dipercaya untuk seorang pemula. Bahkan Vukovic dalam hatinya tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Teknik lawannya mengingatkannya pada masa-masa awal latihan ketika dirinya masih bersabuk biru dan harus berhadapan dengan pelatih bersabuk hitam. Ada perbedaan level yang sangat mencolok, seolah monster tak dikenal tengah bertarung melawannya. Kemampuan Jiu-Jitsu Cha benar-benar mencengangkan, tidak ada celah dalam alurnya. Setiap transisi mengalir dengan kecepatan dan kecermatan yang di luar batas manusia biasa. Untuk seorang sabuk putih, ia telah melampaui nalar. Narator pun tak bisa menyembunyikan keterpukauannya. Dalam waktu kurang dari setahun, bagaimana mungkin pemuda ini bisa menampilkan jiu-jitsu di atas kelas sabuk hitam? Vukovic tak punya banyak pilihan, melepaskan pukulan bertubi-tubi, pounding tanpa henti sebagai pertahanan terakhirnya. Tapi pukulan itu satu persatu ditangkis oleh Cha. Gerakannya tepat, hanya berbeda sehelai rambut dari bahaya, namun cukup untuk menetralisir semua serangan. Vukovic hanya bisa terheran. Semua pukulannya tak membuahkan hasil. Lawan di depannya bukan lagi sekadar petarung sabuk putih, tapi ancaman nyata yang mampu menghapus batasan level dalam dunia grappling. Suasana oktagon menegang ketika Vukovic berusaha kembali melancarkan pukulan, namun Cha bergerak seolah mampu membaca serangan itu sebelum terjadi. Gerakannya begitu presisi hingga Vukovic terperangah, menyadari bahwa jika hanya berdiam diri, ia bisa saja kalah. Mereka berdua berdiri kembali, tapi punggung Vukovic tetap dalam kendali. Dalam satu gerakan mantap, Cha membantingnya ke lantai. Situasi kembali seperti semula, Cha berada di atas, menguasai posisi dengan teknik yang solid. Keadaan ini jelas bukan kebetulan nih. Jika terus begini, Vukovic hanya tinggal menunggu waktu untuk kalah. Kebingungan menyelimuti Vukovic. Ia menyadari bahwa tak ada celah untuk melepaskan diri. Bahkan jika mencoba membalikkan keadaan dengan berdiri sekalipun, semuanya akan sia-sia. Ia mulai mengerti bahwa Cha memang tidak berniat menumbangkannya dengan kekuatan pukulan seperti dirinya. Teknik grounding yang Cha gunakan bukan sekadar keras kepala atau omong kosong belaka, melainkan bentuk kekuatan dari dunia yang berbeda. Cha Mugyal masuk ke dalam oktagon bukan sekadar untuk menjatuhkan lawan, tetapi untuk membuktikan bahwa setiap kata-katanya memiliki bobot. Ia hadir untuk naik ke level berikutnya, dan untuk itu, ia harus menunjukkan bahwa kekuatannya lebih dari sekadar fisik. Kesadaran itulah yang mulai menumbuhkan rasa takut dan segan di dalam diri Vukovic. Sebuah pengakuan diam-diam terhadap lawan yang berdiri di hadapannya. Lonceng berbunyi.
menandakan akhir ronde pertama. Dominasi penuh Cha Mu-gyol tak terbantahkan, ronde ini jelas miliknya dengan nilai yang bisa saja mutlak. Vukovic, sang pemegang sabuk hitam SJJ, mulai goyah. Jiwa petarungnya bergejolak hebat, menyadari bahwa ia berhadapan dengan kekuatan sejati. Di tribun VIP Arena, atmosfernya terasa berbeda. Duduk di barisan terdepan, CEO UFC Dave White berbincang santai dengan para petinggi lainnya. Pandangan mereka tak lepas dari arena pertarungan yang tengah kosong, namun penuh makna. Salah satu bos bertanya dengan penasaran, ingin tahu sejak kapan Dave mengenal bocah bernama Mu-gyol itu. Dave menjawab dengan tenang bahwa dalam ranah ini mungkin tak ada orang yang bisa menjalin koneksi dengan Mu-gyol secepat dirinya. Percakapan berlanjut menyinggung apakah Mu-gyol memang berencana masuk ke UFC. Dave hanya menanggapinya dengan satu kalimat yang sederhana, namun dalam maknanya, bukankah itu hal yang wajar? Suara tawa kecil terdengar. Salah satu bos mengeluh setengah bercanda, menyebut Dave selalu mengambil semua kartu bagus sendirian. Meski begitu, ia mengakui bahwa bocah itu memang menggiurkan, menarik dari segala sisi. Percakapan itu kemudian menyentuh jalannya pertandingan. Bos yang lain menanyakan apakah Dave sudah mengetahui hasil pertarungan akan seperti itu. Dave menggeleng mengakui bahwa dia pun mengira akan melihat Mu-gyol menang lewat pukulan. Jawaban itu membuat bos lain tertawa kecil dan berkata pelan bahwa ia pun sudah menduga Dave akan berpikir seperti itu. Pelatih mendekati Vukovic yang sedang bersandar di sudut ring menyiapkan diri untuk ronde kedua. Wajah Vukovic serius tidak seperti biasanya. Ia menyampaikan keinginannya untuk bertarung dengan pukulan standing mulai ronde berikutnya. Keputusan itu mengejutkan pelatihnya yang mengenalnya sebagai petarung penuh rasa percaya diri. Namun kali ini Vukovic merasakan sesuatu yang berbeda. Di ronde pertama ia sadar, bocah di hadapannya bukan tipe lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan kepercayaan diri. Pelatih pun mulai menyusun strategi. Ia menyarankan untuk memancing tangan belakang lawan dengan jab ringan, dan ketika musuh terpancing, saat itulah waktu yang tepat untuk meluncurkan counter dengan tangan kiri. Jika ingin memberi damage besar, lakukan takedown. Serangan ke kepala bisa membuat lawan kehilangan kemampuan melakukan submission. Kuncinya adalah memancing tangan belakang itu. Vukovic menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah lawannya. Bocah itu, Cha Mu-gyol, sudah berdiri tegak di sudut seberang. Tatapan mereka bertemu tajam dan saling mengukur. Dalam hati Vukovic mengakui kesalahannya. Kesombongan di awal, niat mengalahkan bocah itu hanya dengan jujitsu, semua itu adalah keputusan bodoh. Kini ia melihat lawannya dengan hormat, dan untuk pertama kalinya, Vukovic mengulurkan tangannya, menawarkan touch glove, tanda sportivitas yang sebelumnya ia abaikan. Ekspresi Cha berubah. Ia tak menyangka perubahan sikap dari lawannya. Sebuah gestur yang sederhana namun penuh makna. Barangkali itu permintaan maaf. Barangkali juga pengakuan atas kemampuan Cha Mu-gyol. Narator menyadari ini jarang terjadi. Salam glove touch biasanya dilakukan di awal pertarungan, bukan di ronde kedua. Tapi ini adalah simbol bahwa Vukovic siap bertarung dengan mentalitas baru. Cha menyambut uluran tangan lawannya dengan senyum tenang, menyiratkan kesiapan penuh menghadapi babak selanjutnya. Dentang bel bergema, ronde kedua dimulai. Vukovic maju dengan langkah berat namun mantap. Tidak lagi terpaku pada satu gaya, kini ia membuka seluruh gudang senjatanya. Ia akan bertarung dengan semua yang ia miliki dan menjatuhkan Cha dengan cara apapun. Di seberangnya Cha berdiri kokoh, matanya menyalakan semangat. Ia tahu hujan serangan besar akan datang. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Karena kali ini ia benar-benar siap untuk menghadapi semuanya. Pertandingan pun meledak dalam sekejap. Vukovic melontarkan jab pertama tanpa ragu. Strateginya telah berubah, serangan menjadi lebih kompleks dan mendesak. Cha sedikit terkejut, tapi ia tetap tenang. Menghindar dengan keluasan alami. Mata Cha menyipit. Ia sadar bahwa Vukovic telah meninggalkan strategi grappling yang biasa ia andalkan. Tersirat senyum tipis di wajah Cha. Lawannya kini benar-benar ingin bertarung dalam gaya MMA yang sebenarnya. Ronde ini dibuka dengan jab rush agresif dari Vukovic, pukulan bertubi-tubi yang terus mendesak seperti badai tak berujung. Di kelas berat, satu jab bisa jadi akhir segalanya. Dan pukulan Vukovic penuh kekuatan, penuh niat menjatuhkan adalah ancaman yang tak bisa diremehkan. Dalam tekanan itu, Cha membaca gerakan lawan dengan jeli. Vukovic melempar serangan kanan sambil menggiring tangan ke belakang. Jika tangan belakang lawan terlihat, ia akan menyelip dan melepaskan left counter mematikan.
Cha menangkap maksud itu. Ia tahu Vukovic sedang mengincar tangan belakangnya. Lalu datang gerakan tipuan, tackle motion palsu dari Vukovic. Tangan belakangnya melayang, siap menumbangkan. Namun Cha dengan ketenangan dan kejelian luar biasa berhasil menghindar. Gerakan itu terlalu jelas untuk menjebaknya. Dan justru sebaliknya, serangan balasan dari Cha meluncur telak, menghantam pertahanan Vukovic yang terbuka. Itu tidak akan berhasil. Tidak terhadap Cha Mugyal. Vukovic bergerak gesit, melakukan guard lalu segera mundur ke belakang untuk menjaga jarak. Dengan postur tubuh tinggi dan jangkauan yang panjang, ia mulai melayangkan jab demi jab, memanfaatkan keunggulannya. Strategi khasnya terlihat jelas, membatasi ruang gerak lawan dengan jab ringan, menunggu celah untuk melepaskan serangan besar yang mematikan. Kali ini pun, ia tampak ingin menikmati permainan yang sama. Senyum tipis terukir di wajahnya, penuh keyakinan, seolah membaca langkah lawan dan menunggu waktu yang tepat untuk menjebak. Namun hanya dalam sekejap, Cha Mugyal merespons dengan refleks luar biasa. Ia menangkis serangan itu dengan cepat, lalu langsung mendekat tanpa ragu. Sebuah jab pendek dilayangkan, bukan dengan kekuatan besar, tapi kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Vukovic mengabaikan jab itu, mengira tak berarti banyak dan segera membalas dengan tinjunya sendiri. Tapi kali ini, Cha tak goyah. Serangan itu berhasil dia tahan. Tanda bahwa kekuatan fisik dan konsentrasi Cha telah berada di tingkat yang lain. Cha meluncurkan serangan body hook yang begitu presisi, membuat Vukovic kelabakan. Petarung berbadan besar itu salah mengambil timing, mencoba bertahan dengan penuh keyakinan bahwa tubuhnya masih sanggup menerima serangan itu. Namun kenyataan berkata lain. Pukulan keras dari Cha yang sudah dikenal luas karena kekuatannya menghantam dengan brutal. Vukovic masih mencoba menenangkan dirinya, mengandalkan bobotnya yang lebih berat 10 kg. Ia yakin jab biasa tak akan cukup untuk menjatuhkannya. Cha membaca ritme, bersiap meluncurkan pukulan keras berikutnya. Vukovic mencoba membaca gerakannya, mulai bersiap melakukan serangan balasan. Ia memutuskan untuk melakukan full counter sebelum pukulan Cha mendarat. Itu satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri pertandingan dengan cepat. Namun, rencana itu gagal. Cha berhasil menghindari pukulan balasan yang seharusnya bisa menjadi penentu. Ia langsung membalikkan situasi, mengarahkan tinjunya ke wajah Vukovic dan menghantam dengan keras. Darah mengucur dari hidung Vukovic. Serangan telak yang membuktikan bahwa teknik dan kekuatan Cha bukan sekadar keberuntungan. Melihat celah itu, Cha menerjang ke depan tanpa ragu, menghujani Vukovic dengan serangan bertubi-tubi. Tanpa memberi jeda sedikit pun, pukulan-pukulan itu terus mendarat, mengabaikan guard lawan. Vukovic berusaha membalas, namun semua pukulannya meleset. Cha bergerak cepat, menghindari serangan dengan presisi luar biasa. Penampilannya tak main-main. Dia bertarung seolah sudah memprediksi setiap langkah Vukovic. Melihat tangan Vukovic terbuka, Cha kembali melayangkan tinju ke wajahnya, lalu menghantam bagian rusuk. Tubuh Vukovic mulai melemas, langkahnya goyah. Cha tak memberi kesempatan. Sebuah pukulan lagi mendarat di wajah Vukovic, membuat tubuhnya hampir roboh. Tapi sebelum terjatuh, Cha menarik kepalanya, melakukan takedown dengan cepat, dan mengambil kontrol atas tubuh lawan. Ia menekan dengan kuat, mengunci bagian atas tubuh Vukovic, dan mulai melancarkan serangan ke arah kepala. Gerakannya menunjukkan niat untuk mengakhiri semuanya lewat darce choke yang mematikan. Dalam kondisi seperti ini, Vukovic benar-benar berada di ambang bahaya. Cha masih mengunci tubuh Vukovic dengan cengkeraman erat. Nafasnya teratur, sorot matanya tajam. Di dalam benaknya, ia memperkirakan bahwa lawannya seharusnya sudah mulai kehilangan kesadaran. Tapi kenyataannya berbeda. Vukovic tetap bertahan. Ia benar-benar gigih. Sementara itu, para penonton dan komentator nyaris menahan napas. Ini adalah momen yang bisa menjadi sejarah. Detik-detik kelahiran seorang juara di 3 kelas berbeda. Semua mata terpaku pada arena. Dalam hati Vukovic membara semangat yang tak bisa diremehkan. Ia menolak untuk kalah begitu saja. Namun, semangat saja tidak cukup. Dengan satu gerakan cepat dan tegas, Cha membalikkan tubuh Vukovic. Kaki dan lengannya bergerak serempak, membentuk sebuah kuncian yang jarang terlihat, Peruvian necktie. Teknik submission yang merupakan variasi dari darce choke itu menekan pembuluh darah karotis lawan, memanfaatkan kekuatan kedua tangan dan kaki secara simultan. Teknik itu bukan hanya mengunci tubuh, tapi juga mematikan aliran darah menuju otak. Perlahan, namun pasti segalanya mulai memudar dari pandangan Vukovic.
Cha mengunci lengannya erat di sekitar leher Vukovic, memanfaatkan momen untuk mengunci posisi dengan kekuatan penuh. Otot-ototnya menegang saat tekanan meningkat, dan Vukovic yang awalnya masih berusaha bertahan mulai kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, tekanan itu menjadi terlalu kuat untuk ditahan. Vukovic mencoba mendorong, mencari celah, namun sia-sia. Nafasnya makin pendek dan pandangannya mulai mengabur. Tak ada pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang ada, ia akhirnya melakukan tap out. Arena pun gegap gempita. Cha Mugyal sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bukan hanya juara, tapi penguasa ring yang tak mengenal ampun. Wasit mengangkat tangannya dan menyatakan ronde kedua resmi. Berakhir pada menit kedua, detik 36. Dengan pengumuman itu, seluruh arena meledak dalam sorak-sorai. Cha Mugyal kembali menunjukkan dominasinya, menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan submission pada ronde kedua. Tangan Cha diangkat tinggi oleh wasit dan teriakan penonton menggema memenuhi stadion menyambut kemenangan sang juara. Di sisi lain, Vukovic berdiri terdiam. Kekalahan itu membekas bukan hanya karena hasilnya, tapi karena selisih kemampuan yang begitu jelas. Ia merasa tak mampu menandingi pukulan maupun teknik grappling lawannya. Benar-benar kalah telak. Cha menghampirinya dengan tenang dan menyodorkan tangan. Sebuah gestur sportif yang mengingatkan semua orang bahwa ini lebih dari sekadar pertarungan. Vukovic hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia mencibir santai sikap Cha yang tetap ringan meski baru saja menghajarnya habis-habisan. Tapi ia juga harus mengakui satu hal. Meski tak suka, ia tahu Cha Mugyal bukan lagi petarung kelas lokal. Levelnya sudah jauh di atas rata-rata. Keduanya bertos menyegel akhir dari pertandingan itu. Penonton kembali bersorak. Mereka tak hanya menyambut kemenangan, tapi juga sikap sportif dari Cha yang memberi perhatian kepada lawannya yang kalah. Sejak pertandingan perebutan gelar berat ringan, pria ini memang memperlihatkan karakter berbeda. Seorang petarung yang diakui oleh Arthur Marcelo dan pewaris garis keturunan Souza yang legendaris. Sebuah duel harga diri dalam seni jiu-jitsu yang dimenangkan dengan gemilang oleh murid Arthur. Cha tersenyum, menyerap energi dari tepuk tangan dan pujian yang mengalir deras. Di tengah sorakan yang memenuhi arena, pikirannya justru melayang, bertanya dalam hati, apa yang sedang dilakukan pria tua itu sekarang? Presiden Yonggil, apa reaksinya melihat kemenangan ini? Ternyata kursi presidir itu kosong. Cha melirik ke sekeliling heran kemana pria itu pergi. Dalam hatinya terselip rasa kecewa karena ia sebenarnya ingin menyaksikan langsung raut wajah terkutuk yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan. Pandangan Cha menelusuri arena lalu menangkap sosok Yonggil yang tampak hendak meninggalkan lokasi secara diam-diam. Dalam benaknya pria itu bergulat dengan kekalahan yang menyesakkan. Aku gagal lagi, batinnya resah. Dari 7 kesempatan yang kupunya, aku sudah menyia-nyiakan 6. Cha tersenyum tipis membatin bahwa pria itu pasti sangat membenci kenyataan ini. Yonggil yang angkuh harus menelan kenyataan pahit. Sabuk kemenangan akan berpindah tangan ke bocah yang pernah diremehkannya. Namun Yonggil menolak menyerah begitu saja. Dalam benaknya, ia berteriak. Menyerahkan sabuk itu pada bocah itu, jangan konyol. Tanpa basa-basi, Cha mengambil mikrofon. Suaranya menggema di seluruh arena menyebut nama sang presdir. Yonggil spontan menoleh kesal. Kenapa bocah itu memanggilnya sekarang? Cha menyambung dengan nada mengejek, mengungkapkan kekecewaannya karena sang presdir tidak tinggal untuk menerima kehormatan secara langsung. Ia bahkan sempat ingin menggendongnya di acara penyerahan gelar, tapi kini semuanya jadi mengecewakan. Suasana berubah tegang, tapi Cha mengubahnya menjadi euforia. Ia mengangkat suaranya, mengajak para penonton untuk bersorak, bertanya apakah mereka menikmati pertandingan hari ini. Tanpa ragu, ia menunjuk ke arah presdir yang hendak kabur, lalu meminta penonton untuk melakukan selebrasi dengan gaya mereka sendiri, dengan melemparkan sang presdir sebagai bentuk kemenangan. Yonggil panik. Ia mundur selangkah sambil tergagap, mencoba menghentikan massa, tapi sudah terlambat. Penonton menyerbu, mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi sambil bersorak, membawa pria itu ke tengah arena. Yonggil terlempar ke dalam oktagon. Tubuhnya terhuyung saat mencoba berdiri. Wajahnya menegang penuh emosi, sementara Cha justru tersenyum lebar di hadapan ribuan pasang mata. Dengan tenang namun penuh wibawa, Cha meminjam perhatian penonton untuk menyampaikan rasa terima kasih. Ia menyatakan bahwa kini setelah menyandang gelar kelas berat, tak ada lagi yang ia incar di RFC. Cha berseru dengan semangat membara, mengulang janji sang presdir yang katanya akan membantu Cha bergabung ke organisasi internasional.
Yonggil yang masih limbung di lantai hanya bisa membatin dengan syok, bocah sialan ini. Sejak kapan aku mengatakannya? Sementara itu, arena bergemuruh oleh sorak penonton yang menyambut pidato Cha dengan gegap gempita. Kerumunan penonton bersorak riuh saat Yonggil dibuat terdiam oleh situasi yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Dalam nada penuh keyakinan, Cha terus melangkah maju, menyebut nama-nama besar seperti WFC, Bellator, dan CSOF. Baginya tidak ada batas, semua bisa diraih. Di atas panggung ia mengulang apa yang pernah dikatakan oleh seseorang padanya, ikan besar harus berenang di kolam yang besar pula. Semangat di arena memuncak. Sorakan penonton tak terbendung, menandakan dukungan yang luar biasa. Bahkan Dave White, CEO dari WFC, terdengar menyerukan nama Cha Mugyal dengan penuh antusias. Ini tentu saja menjadi kabar menggembirakan, bukan hanya bagi Dave White, tapi juga bagi semua yang menyaksikan sejarah tengah ditulis di hadapan mereka. Di balik euforia itu, terselip keputusan besar, Presidir Yonggil telah memilih untuk mengizinkan Cha Mugyal bertarung di panggung yang lebih tinggi. Meski menyakitkan bagi RFC yang selama ini bermimpi menjadi organisasi terkuat se-Asia, langkah ini adalah kabar baik. Bagi Cha, bagi dunia MMA Korea, dan bagi para penggemar yang ingin melihat idolanya bertarung di panggung dunia. Suasana semakin semarak saat pembawa acara naik ke panggung, mengajak semua yang hadir untuk mendengarkan pernyataan dari sang presdir. Namun Yonggil hanya berdiri terpaku, kesal dan sadar bahwa dirinya baru saja dijebak secara terbuka oleh permainan cerdas dari anak muda di hadapannya. Ia tahu Cha telah memprovokasi tidak hanya 20.000 penonton yang hadir secara langsung, tetapi juga para penggemar MMA fanatik dari seluruh dunia yang menonton lewat PPV. Senyum puas di wajah Cha seakan menjadi simbol kemenangan atas kendali dan kekuasaan yang selama ini digenggam oleh Yonggil. Dalam hatinya, Yonggil mengutuk situasi yang tak bisa ia kendalikan. Ia menyadari bahwa menyangkal ucapan Cha di depan publik hanya akan mempermalukannya sendiri. Kini RFC justru tampak berjasa karena melepas Cha ke tingkat yang lebih tinggi. Dan baru saat itu, barulah Yonggil mengerti bahwa Cha Mugyal bukan lagi anak muda yang bisa ia atur seenaknya. Ia telah tumbuh menjadi figur besar yang berdiri di luar jangkauan. Kebingungan tergambar jelas di wajah sang presdir. Ia bertanya-tanya dalam hati, apalagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini. Lamunannya dipotong oleh pembawa acara yang menyela dengan ringan, menyiratkan bahwa presdir mungkin terlalu terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Sebagai gantinya, ia mengundang Cha untuk menyampaikan pesan penutup. Dengan penuh ketenangan, Cha mengambil mikrofon. Ucapannya sederhana, namun menggetarkan hati semua yang hadir. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, hanya rasa terima kasih yang tidak akan ia lupakan seumur hidup. Ia melemparkan mikrofon ke tanah, menciptakan keheningan yang seketika terasa megah. Lalu tanpa ragu, Cha bersujud di hadapan Yonggil, mengucapkan terima kasih dalam diam. Yonggil tak mampu berkata-kata. Ia hanya berdiri kaku menatap pemuda itu yang kini tidak lagi bisa ia kendalikan. Cha berdiri, kemudian bersujud lagi. Setelah itu, ia bangkit, melempar senyum nakal ke arah pembawa acara, meminta maaf dengan santai karena jadi tidak fokus setelah pertandingan. Sementara itu, Yonggil hanya bisa menahan amarah, memaki dalam hati dengan penuh frustrasi, menyadari bahwa kekuatan bukan lagi berada di tangannya. Di kediaman Yonggil, suasana berubah menjadi kacau. Vas bunga melayang di udara, pecah menghantam dinding. Pedang samurai yang biasanya tergantung rapi kini diayunkan membabi buta, menghancurkan furnitur di sekitarnya. Ledakan amarah sang presdir tak terbendung setelah kejadian memalukan di arena. Semua yang terlihat menjadi sasaran luapan kekesalannya. Asisten pribadi Yonggil berusaha mendekat, mencoba menenangkan meski tubuhnya terkena lemparan barang dan darah mulai mengalir dari pelipisnya. Namun semua itu tak membuat Yonggil berhenti. Suara kemarahan meledak seperti badai. Tidak terima dipermainkan oleh Cha Mugyal, ia menumpahkan amarahnya tanpa henti. Asisten yang terluka mencoba mengalihkan emosi itu, menyarankan sesuatu yang dianggapnya solusi terakhir, memecat Cha Mugyal. Yonggil terdiam terkejut mendengar saran itu. Sorot matanya berubah tajam. Asisten melanjutkan dengan pelan, mencoba menjelaskan dengan nada setenang, mungkin meskipun tangannya masih gemetar dan darah belum berhenti menetes. Ia menjabarkan tentang kontrak Cha yang menyisakan 7 pertandingan dalam 5 tahun. Dan jika RFC tak mengikut sertakannya dalam pertarungan selama 2 tahun ke depan, masa keemasannya akan lewat begitu saja.
Kata-kata itu menancap di kepala sang presdir. Ia bertanya dengan suara berat apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh asistennya. Sambil menahan rasa sakit, asisten mengatakan bahwa jika seseorang tidak bisa dimiliki, maka sebaiknya dihancurkan, sebuah prinsip yang selalu dianut RFC selama ini. Kata-kata itu menggantung di udara. Yonggil mengulanginya perlahan seolah tak percaya. Wajahnya membeku, lalu ia mengangkat samurai hingga nyaris menyentuh wajah sang asisten. Suaranya berubah menjadi ancaman, memperingatkan agar asisten menjaga ucapannya. Teriakan kembali pecah menolak gagasan bahwa RFC telah kalah. Ia tak bisa menerima kenyataan itu. Namun dalam kemarahannya muncul sebuah senyum menyeringai yang penuh ambisi dan kegilaan. Ia bersikeras bahwa Cha adalah miliknya. Semua anak yang ia tandai tidak pernah luput dari kendalinya dan bocah itu tak akan jadi pengecualian. Permainan ini belum selesai, belum sama sekali. Asisten perlahan meraih kacamata yang terjatuh. Tangan bergetar, darah menodai lensa. Ia mengusap wajahnya, berusaha tetap tenang, meski dalam hatinya mulai tumbuh rasa getir. Luka emosional. Yonggil kali ini tak bisa dipulihkan dengan kekuasaan atau uang. Dalam diam, sang asisten mulai merasakan bahwa sesuatu dalam dirinya berubah. Sebuah kesadaran perlahan tumbuh bahwa waktu untuk menghadapi perubahan besar telah tiba. Tak lama kemudian, seorang jurnalis masuk ke ruangan mengucapkan permisi dengan nada sopan. Meski tak begitu diingat siapa namanya karena sejauh ini belum terlihat kontribusi berarti darinya. Di dalam ruangan, Cha sudah menunggunya dengan sikap tenang. Wawancara pun dimulai antara Hanrim dan Cha. Hanrim berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk melakukan wawancara pribadi, sebuah kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Namun Cha merendah mengatakan bahwa itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Hanrim. Hanrim tampak bingung saat disebut-sebut seperti itu. Tapi Cha menjelaskan video yang diunggah ke berbagai channel dan disebarkan ke grup chat para petarung telah menyelesaikan banyak masalah. Semua itu tak lain karena peran Hanrim. Hanrim kaget karena Cha mengetahuinya, tapi Cha hanya tersenyum dan menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus. Ia merasa sangat terbantu dan merasa perlu mengetahui siapa orang yang telah menyelamatkannya. Obrolan berlanjut, Cha menyebutkan bahwa ia merasa Hanrim sedikit berbeda dari wartawan lain. Hal itu membuat Hanrim penasaran dan bertanya, apa maksudnya? Kali ini dengan tatapan serius, Cha menjelaskan bahwa Hanrim sangat memahami tentang RFC, lebih dari sekadar informasi umum yang diketahui publik. Percakapan itu menciptakan jeda yang sunyi. Hanrim tampak terdiam, pikirannya bergulat. Lalu tiba-tiba ia menutup buku catatannya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Seolah ingin menegaskan bahwa hari ini ia tak lagi ingin melakukan wawancara. Ia hanya ingin mengobrol, mungkin karena hari itu ia menyadari sesuatu yang membuat Cha penasaran dan percakapan biasa terasa lebih penting dari sekadar tanya-jawab jurnalis dan petarung. Hanrim menatap Cha dengan tatapan tajam namun penuh minat. Ada kilau khas di matanya saat ia menyebutkan bahwa ia menyukai teori konspirasi. Sebuah topik yang mungkin terdengar aneh, tapi justru menyimpan banyak keseruan di baliknya. Chai, tanpa terganggu, menanggapinya santai. Ia tidak pernah membenci hal-hal seperti itu. Justru sebaliknya, ada bagian dari dirinya yang menikmati sisi liar dari teori-teori yang tak biasa. Dengan nada serius, Hanrim melanjutkan penjelasannya. Ia menyebutkan bahwa juniornya menganggap ini semua sebagai teori konspirasi. Namun ia percaya bahwa banyak pendapat publik sebenarnya bermula dari pemikiran semacam itu. Semua hanya perlu sedikit keberanian untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Hanrim menggambarkan satu hipotesis awal yang juga menjadi premis utama dalam pikirannya. Ia merasa Cha, seperti dirinya, sudah cukup lama berkecimpung di dunia RFC untuk bisa memahami semua ini dengan baik. Ekspresinya berubah semakin serius. Ia mengungkapkan inti dari teorinya itu bahwa mungkin saja Cha sengaja bergabung ke dalam organisasi tertentu dengan tujuan tersembunyi untuk menghancurkan RFC dari dalam. Ruangan mendadak dipenuhi keheningan. Namun alih-alih bereaksi kaget atau tersinggung, Cha malah tertawa. Ia menyebut itu sebagai sebuah teori konspirasi yang benar-benar seru. Dengan santai, Cha mengeluarkan sebuah flash disk, seolah ingin membalas dengan cerita yang tak kalah menarik dari yang baru saja disampaikan Hanrim. Reaksi publik terhadap Cha Mugyol memuncak di media sosial. Para netizen merayakan keberhasilannya menyatukan 3 gelar sekaligus. Cuitan demi cuitan membanjiri lini masa. Salah satu dari mereka menuliskan dengan penuh semangat bahwa Presiden Yonggil akan mendukung penuh langkah Cha untuk bersaing di kancah internasional.
Dari luar negeri, CEO Bellator Scott Cox memberikan kesannya usai menyaksikan langsung pertandingan. Ia menyebut Cha sebagai atlet nomor 1 yang layak disambut dengan penuh hormat. Sementara itu, Presiden WWFC, Dave White, hanya butuh satu seruan penuh semangat untuk mengungkapkan rasa kagumnya. Kehadiran ketiga CEO dari organisasi MMA besar yang secara langsung datang ke arena pertandingan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai media. Jumlah penjualan PPV RFC khusus untuk pertandingan tinju di Korea Selatan menembus angka 14.000 penonton. Sementara secara global, PPV mencapai angka luar biasa, 175.000 penonton. Kemampuan Cha Mu-gyol kini tidak bisa diragukan lagi. Dalam pertandingan perebutan gelar kelas menengah, publik mulai melihat dengan jelas potensi yang ia miliki. Saat bertarung di kelas berat ringan, ketangguhan dan kekuatan pukulannya menyita perhatian. Namun di laga kelas berat, itulah titik di mana ia membuktikan bahwa dirinya berada di luar standar, lebih dari sekadar petarung biasa. Cha bertarung dalam 3 perebutan gelar kelas berbeda tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda krisis sedikit pun. Dominasi penuh dari awal hingga akhir. Video highlight pertandingannya terus merajai YouTube. Stasiun TV kabel pun secara konsisten menyiarkan ulang pertandingan-pertandingannya setiap hari. Antusiasme publik melonjak. Sorak-sorai penuh sukacita terdengar di seluruh Korea Selatan. Akhirnya muncul seorang atlet kelas menengah yang mampu mencetak prestasi sebagai juara dunia. Seruan pun menggema dari para penggemar, segera bawa Cha Mu-gyol ke WFC. Namun di tengah semangat publik yang membara, AirFC memilih untuk bungkam. Tidak ada pernyataan, tidak ada pengumuman. Mereka diam 1000 bahasa. Tak satu pun tanggapan diberikan atas permintaan yang terus mengalir dari berbagai arah. Di tengah sesi latihan intensif di gym, Jin Seok memperhatikan Cha dengan tatapan khawatir. Ia mengutarakan ketidakpastiannya tentang apa yang akan terjadi setelah pertandingan berikutnya. Kontrak Cha akan berakhir dan setelah itu Cha akan pergi ke UFC tanpa melihat ke belakang. Cha membenarkan dengan tenang. Sikap santainya membuat Jin Seok frustrasi. Ia mengumpat RFC menuduh mereka dengan sengaja tidak memberikan pertandingan kepada Cha. Menurutnya, itu sama saja membuang 2 tahun terbaik dari karier petarung muda itu. Cha tetap kalem, menyuruh Jin Seok untuk tidak terlalu cemas. Tapi bukannya lega, Jin Seok malah meledak. Ia merasa sikap tenang Cha terlalu berlebihan. Ia berteriak, menganggap Cha terlalu cuek, menyebutnya bocah dengan nada jengkel. Namun, suasana berubah ketika Jin Seok menerima sesuatu di ponselnya. Wajahnya berubah, matanya membelalak. Ia memperlihatkan layar pada Cha, bingung sekaligus terkejut. Di layar terpampang poster pengumuman resmi. Turnamen kelas berat terbaik RFC akan digelar ajang besar yang akan menentukan penantang terkuat untuk gelar juara. Mereka membaca detail informasinya langsung dari layar. Jin Seok menggerutu, merasa konsep turnamen ini seperti diambil dari cerita komik. Ia mempertanyakan niat RFC. Cha menganggap ini memang gaya khas RFC. Karena tinggal 1 pertandingan terakhir dalam kontrak, Yonggil pasti sedang cemas. Baginya, ini langkah yang menyedihkan dan putus asa. Tapi kemudian sesuatu di dalam poster itu menarik perhatian mereka berdua. Cha membeku. Wajahnya berubah saat menyadari bahwa bos terakhir yang ingin ia kalahkan muncul sebagai bagian dari turnamen. Amarah mulai membara dalam diam. Dalam hatinya, rasa kesal mulai membuncah. Keheningan itu lebih lantang dari teriakan. RFC baru saja memainkan langkah terakhirnya,